hilangnya keadilan dan hukum menjadi sorotan publik di wilayah Kabupaten Kampar. Nasib pilu yang menimpa 6 karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terbentang di 2 kabupaten, yang diantaranya yaitu Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar. Pasalnya, ke-6 karyawan tersebut saat ini sedang menjalani proses persidangan dengan pasal yang disangkakan, yaitu pasal 374, junto 372, dengan tuntutan penjara selama 4 tahun, sedangkan 1 orang terdakwa, yang juga turut menjalani proses sidang, dengan pasal yang disangkakan, yaitu pasal 480 sebagai penadah, dituntut 3 tahun penjara. Di sini, ada hal yang menarik atas penangkapan ke-7 pelaku yang menjadi sorotan publik. Pasalnya, penangkapan ke-7 pelaku hanya berlandaskan keterangan dari saudara Surya selaku supir truk, yang saat itu, dirinya terekam kamera sedang memangkas buah di pinggir parit perbatasan Kilo 16 Waduk, milik perusahaan PT Kemilau Inti Sawit Sejahtera, di wilayah Kandis, Kabupaten Siak. Penangkapan ke-7 pelaku, hingga saat ini, tidak ada didasari alat bukti, hanya didasari keterangan saudara Surya, yang terlebih dahulu sudah diamankan, namun di sini, yang masih menjadi pertanyaan besar untuk di kalangan masyarakat. Karena hingga saat ini, saudara Surya bak seperti ditelan bumi, namun konon informasi dari pihak kepolisian, saudara Surya sudah melarikan diri, entah kemana. Dari informasi yang kami terima, dari abang kandung Laurentius Siregar, bahwasannya, untuk penangkapan adik saya, hanya berlandasan dari ke-6 pelaku, dan tidak ada sama sekali didasari dengan alat bukti. Namun di sini pihak kepolisian, sudah menetapkan adik saya Laurentius Siregar menjadi tersangka, pada tanggal 12 November 2025, dengan pasal yang dituduhkan, sebagai penadah barang curian. Tapi di sini, yang menjadi pertanyaan besar adalah, barang apa yang diambil adik saya, dan kemana barang bukti tersebut, yang menjadikan adik saya menjadi tersangka. Ini menandakan buruknya keadilan hukum untuk di kalangan masyarakat bawah, sebab di sini masyarakat menilai bahwasannya siapa yang memiliki uang, apapun permasalahan hukuman bisa diatur. Jadi di sini pihak keluarga menilai bahwasannya ditetapkannya adik saya Laurentius Siregar menjadi tersangka karena adanya intervensi oleh pihak perusahaan PT Kemilau Inti Sawit Sejahtera dengan pihak kepolisian maupun pihak pengadilan. Inilah harapan permintaan dari beberapa istri terdakwa. Kepada Yang Mulia Bapak Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, yang kami hormati Bapak Jaksa Penuntut Umum. Saya bernama Misnin, beralamat Dusun 2 Pondok Bungur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Orang tua dari anak kami Randy Alpandi yang bekerja di perusahaan PT KIS. Memohon kepada Bapak Hakim, Ketua Sudi kiranya membuka hati yang mana dapat meringankan hukuman anak kami. Kami sebagai orang tua sangat terpukul dan sedih di mana anak kami dituntut 4 tahun penjara. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami hanya bisa menyampaikan anak kami masih punya perjalanan masa depan yang panjang serta anak kami menjadi tulang punggung keluarga kami. Seandainya kami merupakan orang yang mampu, kami tidak ingin anak kami jauh dari kami. Namun kenyataan hidup mengharuskan anak kami merantau sehingga terjadi kasus penggelapan ini. Sekali lagi Bapak Hakim yang terhormat, lihatlah keadaan rumah yang kami miliki sehingga kami tidak dapat untuk membayar pengacara. Hingga kami hanya dapat berdoa dan memohon sekali lagi kepada Yang Mulia Hakim dan Bapak Jaksa Sudi kiranya sekali lagi kami sebagai orang tua memohon yang sebesar-besarnya serta berharap keputusan Bapak dapat meringankan anak kami. Nama saya Lestari, istri dari Laurentius Siregar. Saat ini saya tinggal di Kandis, Simpang Blutu. Saya memiliki anak yang berusia 10 bulan besarnya. Suami saya adalah tulang punggung kehidupan bagi saya dan anak saya. Setelah sidang di Pengadilan Negeri Bangkinang yang menuntut suami saya dengan tuntutan 3 tahun lamanya, saya kaget. Sampai saya sakit mendengar tuntutan tersebut. Saya tidak tahu bagaimana lagi nasib saya dengan anak saya.
Saya tidak tahu lagi ke depannya bagaimana. 3 tahun bukan waktu yang singkat. Saya mau minta tolong kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, untuk meringankan hukuman suami saya. Suami saya